Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Muhammad Rizky Fauzi, nomor induk mahasiswa 0486211355, jurusan Sistem Informasi S1, program studi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum mata kuliah jaringan komputer, yang mana pada praktikum tugas kedua ini kita diharapkan dapat menjelaskan perintah-perintah pada TCP/IP dan dapat mempraktikkan perintah-perintah pada TCP/IP yang ada di soal tugas 2 dengan menggunakan command prompt atau CMD. Langsung saja kita masuk pada praktik. Pertama kita masuk pada perintah CMD terlebih dahulu. Kita run as administrator. Oke, di sini administrator command prompt. Berarti kita menggunakan administrator. Saya bagi dua layanan biar memudahkan. Oke, pada penjelasan nomor 1 kita menggunakan perintah CD. CD adalah perintah untuk memindah-mindahkan direktori. Ini direktori yang ada di sini kita Windows System 32. Kita coba menggunakan dir terlebih dahulu. Nah, ini direktori yang ada pada Windows System 32. Saya akan memindahkan direktori tersebut kepada salah satu yang ada di sini. Kita coba pindahkan ke Windows, ke download CD download. Kenapa tidak ada? Karena dia pada sistem 32 tidak ada folder atau directory download. Coba kita masuk ke directory boot lah, boot. Kita coba boot, directory boot CD boot. Nah, ini dia berubah sistem 32 dan boot. Kita ubah lagi, kita kembalikan ke semula. Kita Ctrl C, Ctrl V, kita enter. Nah, ini sudah balik ke semula. Selanjutnya kita masuk pada perintah kedua, yaitu CLS. CLS adalah clean the screen. Jadi perintahnya kita untuk menghapus yang ada di command prompt ini. Kita tulis CLS, kita enter, dia sudah bersih kembali. CLS adalah clean the screen, perintah untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Selanjutnya kita masukkan kepada CLS slash datanya, kita enter, clear the screen. Ini sudah bersih. Tandanya adalah menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, di mana perintah ini memberi tahu bahwa CLS membersihkan layar. Kita sambil tulis tadi, CD itu adalah perintah untuk memindahkan direktori. Oke, kalau CLS adalah singkatan dari clean the screen, untuk membersihkan semua inputan yang ada di layar. Oke, selanjutnya CLS adalah menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, di mana perintah ini memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. Oke. Nanti saja di akhir ini sesi presentasi saya betulkan. Selanjutnya kita masuk ke perintah dir slash tanda tanya. Perintah ini adalah perintah di berbagai sistem operasi komputer yang digunakan untuk daftar file dan
directory komputer. Di sini kita lihat ada system file, directory, hidden file, display the owner file, siapa yang memiliki file. Selanjutnya kita masuk ke IP config. IP config. Nah, IP config ini adalah perintah untuk menampilkan konfigurasi IP pada komputer. Jadi IP yang terdapat di komputer ini dia memiliki DNS atau gateway, address-nya berapa. Ini yang dia terhubung pada LAN adapter WiFi. Saya menggunakan WiFi ya, tidak menggunakan kabel LAN gitu. Itu adalah IP config. Selanjutnya kita masuk kepada IP config/all. IP config/all. Nah, jadi ketika IP config/all itu ada perintah untuk menampilkan konfigurasi juga jaringan secara lebih detail, lebih menyeluruh, seperti pengaturan yang ada di sini, DNS-nya, media stack, deskripsinya apa. Di sini dijelaskan lebih mendetail. Selanjutnya kita menggunakan IP config tanda tanya. Nah, di sini yang slash tanda tanya display this help message. Oh, berarti dia ini perintah semacam buku panduan dan contoh-contoh penggunaan jenis-jenis IP config seperti apa. Di sini kita jadi langsung kalau all ya display full dijelaskan. Selanjutnya kita masuk ke IP config release. Oke. Nah, IP config release ini adalah perintah digunakan untuk merilis atau melepaskan konfigurasi IP DHCP yang didapat oleh network adapter. Ketika mengetikkan perintah ini, maka koneksi internet di laptop akan terputus. Seperti bisa dilihat di bawah sini, internet tadi sempat terputus ya. Saya akan coba untuk clearkan terlebih dahulu dengan menggunakan tadi perintah CLS. Selanjutnya kita akan masuk pada IP config renew. Coba ini besar ya. Oh, lambat ya. Nah, IP config renew ini adalah mengembalikan konfigurasi IP DHCP yang tadi sudah terputus, kemudian kembali connect. Selanjutnya kita masuk ke IP config apa tuh, flush IP config flush DNS. Nah, IP config plus DNS. IP config plus DNS ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan domain DNS termasuk lokal koneksi. Windows IP configuration successfully, the DNS resolves this. Nah, selanjutnya kita masuk ke IP config display DNS. Nah, IP config display DNS ini adalah perintah untuk menampilkan nama domain DNS atau domain name system yang ada di localhost. Ini DNS-nya bisa dilihat. Selanjutnya kita masuk pada IP config register DNS. Nah, Windows IP configuration registration of the DNS resource recall for all adapter of this computer. Jadi register ini adalah perintah untuk menyegarkan semua DHCP dan mendaftarkan ulang nama DNS dan dapat membantu menyelesaikan masalah antara komputer atau sistem DNS. Jadi ketika kita mengklik register DNS, kita meregistrasi ulang DNS tersebut. Selanjutnya kita masuk ke perintah ping. Ping di sini perintah untuk melakukan pengecekan server dan klien dalam sebuah jaringan internet. Coba kita menggunakan
ping. DNS nya kita mau menggunakan ini saja, coba IP address nya kita coba. Nah, ini dia berarti connect, memberikan jawaban. Selanjutnya kita masuk ke soal ketiga 14, yaitu net start. Active Connection TCP. NetStat ini adalah perintah yang berfungsi untuk menampilkan data statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang digunakan. Nah, ini berarti data statistik koneksi jaringan yang digunakan pada komputer yang sedang saya pakai. Banyak juga ini. Selanjutnya kita masuk pada perintah tracer. Nah, tracer di sini adalah perintah yang digunakan untuk mengetahui atau memberikan informasi dari router yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Informasi rute merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Oke, selanjutnya kita masuk pada pet ping. Pet ping di sini dia perintah ini untuk mengukur network latency atau network load. Pet ping memiliki sistem yang mirip dengan gabungan ping dan tracer. Bisa kita lihat seperti sama ya perintahnya, cuman memiliki fungsi yang berbeda. Selanjutnya kita masuk pada NS lookup. NS lookup ini adalah perintah yang digunakan untuk mengambil informasi DNS dari sebuah domain atau nama host. Nah, ini kita sudah mendapatkan addressnya berapa. Kita sekarang masuk pada perintah net. Perintah net saya ini perintah yang digunakan untuk menampilkan atau memodifikasi konfigurasi jaringan yang sedang berjalan. Yang sedang berjalan. Kita lanjut pada route. Route ini adalah perintah yang digunakan untuk membuang atau menambah ataupun menukar perintah routing table dalam satu host. Selanjutnya kita masuk pada perintah yang terakhir adalah net. Nah, di sini adalah perintah untuk memperlihatkan opsi seperti tampilan penggunaan sesi, mulai, dan berhenti. Opsi tersebut membantu dalam menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya praktikan. Untuk penjelasannya nanti saya akan tulis pada format Word, dan nanti akan saya PDF-kan berikut dengan link YouTube. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.